Kembali lagi di channel Valentino Jebret dan senang sekali kalau kemarin ternyata responnya cukup banyak. Nggak tahu karena memang materinya atau memang ada SEO dari salah satu atau benar satu nama yang akhirnya jadi rame. Baik itu secara yang nonton, terlebih karena kita udah nggak upload dari bulan Desember ya, dan nggak konsisten sebelumnya juga. Dan juga dari kolom komen yang ternyata cukup banyak. Ada juga memang yang satu yang bilang, "Lebih santai duduk aja Bang." Nah ini, gue kayaknya lebih memilih untuk berdiri aja ya, karena memang gue terbiasa untuk jadi pembicara, terbiasa untuk sharing itu sambil berdiri. Apalagi teman-teman yang lain sekarang bikin konten itu kan rata-rata udah pada duduk semua, baik yang sendirian maupun juga pakai tamu gitu. Jadi sekarang gue sendirian dan berdiri gitu aja. Ini masuk dengan yang kemarin gue bilang ya, ada pembedanya gitu kira-kira. Nah hari ini tepatnya nanti malam kita akan menyaksikan bagaimana tim nasional Indonesia akan menghadapi Korea. Menjadi sebuah pertandingan yang dinanti-nantikan bukan hanya pendukung dan masyarakat Indonesia, tapi juga tentunya adalah masyarakat yang ada di Korea. Karena menarik sekali bagaimana tim nasional Indonesia sekarang juga sudah mulai diperhitungkan, dan kita bisa lihat bagaimana komentar-komentar dari pemain-pemain Korea maupun juga pelatih Korea bahwa mereka mengakui apa yang dibuat oleh coach Shin Tae-yong yang juga berasal dari Korea, bahkan juga pernah melatih U23 Korea, tim nasional senior Korea di Piala Dunia. Ini berhasil dianggap mengangkat permainan Indonesia. Bagaimana dengan hasil yang akan didapatkan kali ini? Nah, bicara tentang hasil, ini juga sesuatu yang selalu ramai untuk dibicarakan di masyarakat sepak bola. Apakah mementingkan permainan ataukah mementingkan hasil? Bagaimana dengan kalian semua? Boleh di awal episode kali ini kalian tulis di kolom komen, kalian ini memang orang-orang yang mementingkan permainan atau mementingkan hasil. Di luar dari pilihan teman-teman semua, memilih yang A atau memilih yang B tadi, kita semua punya point of view yang berbeda-beda. Nah khususnya tentang tim nasional Indonesia, kita tahu bahwa memang kita sangat rindu, sangat haus, sangat ingin mendapatkan gelar demi gelar yang memang lama dan jarang kita dapatkan. Semua bisa dihitung dengan jari. SEA Games sebelum kemarin adanya di tahun 1991. AFF kawasan Asia Tenggara kita belum dapat. Kemudian juga hasil-hasil yang lain juga kita biasanya sering gigit jari. Yang lebih membanggakan, yang lebih sering menjadi juara adalah ketika kita bermain di kelompok usia. Makanya kita dulu U13 sering juara, U16 juara, U19 waktu itu viral jebret tahun 2013 juara. Ya U23 di SEA Games juara, di AFF juga pernah juara. Nah kali ini juga ada di U23 tapi levelnya jauh lebih tinggi yaitu Asia. Nah kalau bicara tentang level Asia tentu saja melihat dari target yang sudah diberikan oleh PSSI kepada Shin Tae-yong, dia sudah berhasil melaluinya. Kalah dulu di pertama, meraih kemenangan 2 pertandingan berikutnya dan akhirnya berhasil mendapatkan kontrak baru. Tapi coach Shin Tae-yong luar biasa. Yang dia targetkan adalah lolos ke babak semifinal. Alias mereka akan main di semifinal, ngalahin dulu lawan di perempat final yang adalah Korea, baru itu sudah memenuhi target pribadinya Shin Tae-yong. Kembali lagi ke hasil dan juga permainan. Kita sadari atau tidak sekarang masyarakat sepak bola Indonesia juga sudah mulai dewasa dalam melihat permainan dan juga kondisi dari tim nasional Indonesia. Artinya ketika kita melihat pemain-pemain kita mainnya sudah lebih baik, mainnya sudah lebih cakep, mainnya sudah lebih rapih. Sepertinya penonton-penonton di Indonesia ini sudah siap untuk menerima hasil yang tidak melulu menang. Sudah siap untuk menerima hasil yang tidak melulu juara. Apalagi kalau levelnya yang memang adalah level yang di atas target kita biasanya. Nah, ini berarti ada sebuah pandangan yang sekarang sudah bisa diterima oleh masyarakat Indonesia bahwa tim nasional kita ini memang kita sudah ketakar di kepala kita gitu, levelnya tuh di mana. Jadi ketika menghadapi lawan-lawan yang kita tahu secara di atas kertas di atas kita, tapi kita mampu menampilkan permainan yang baik, yang lebih rapih, yang tidak monoton, yang tidak begitu-begitu aja, masyarakat kita sekarang sudah lebih happy. Apalagi kemarin pertandingan menghadapi Jordania, ini dipuji karena mainnya rapih, golnya bagus, hasilnya menang. Tapi kan nggak melulu itu semua bisa tercapai.
Begitu juga dengan setiap apa yang kita lakukan di dalam masing-masing peran lo dalam hidup ini, pekerjaan, status lo dan lain sebagainya. Ada yang bilang kan makanya proses tidak akan mengkhianati hasil. Tapi banyak juga yang bilang, gue udah berproses tapi hasilnya nggak dapet. Di sisi lain ada orang yang hasilnya dapet, padahal prosesnya nggak lama. Kenapa dia dapatnya lebih cepat dari gue? Padahal kerjanya lebih singkat dari gue. Kenapa dia berprestasi duluan dari gue? Padahal dulu memulainya bareng. Kenapa dia dapat promosi duluan? Gue di sini-sini aja. Padahal secara pekerjaan kayaknya gue lebih baik daripada dia. Nah ini nyambung antara pertandingan malam ini dengan apa yang memang menjadi sikap kita setiap menyikapi apa yang terjadi di dalam lingkup status kita, apapun pekerjaan kita. Ada yang mungkin ini orang lama ya, tapi kayaknya ini yang menjadi kunci dari apakah hasil atau proses duluan, yaitu yang namanya prinsip atau filosofi KSA. Yang pertama adalah knowledge, yang kedua adalah skill, dan yang ketiga adalah attitude. Dimulai dulu dari knowledge. Kalau gua taruh ini dalam sepak bola, dalam permainan nanti malam, knowledge ini gua taruh kepada leadership style alias gaya kepemimpinan. Kita tahu bahwa kehadiran pemain asing, pelatih asing dalam hal ini benar-benar asing ya, bukan yang sekarang lagi ramai dibicarakan, ini kan dia dari luar, tapi jadinya warga negara Indonesia, bukan. Contohnya Coach Sintayong, dia tetap adalah orang Korea. Kenapa dia dibawa ke sini? Karena tentu dia punya pengalaman yang lebih, dia punya pengetahuan yang lebih, dia punya prestasi yang lebih, dianggapnya seperti itu untuk melatih Indonesia. Makanya dia punya knowledge. Nah selalu dikatakan kalau yang namanya undang pelatih asing, pemain asing, klub-klub asing disuruh main di sini, diharapkan ada transfer of knowledge. Nanti malam kita akan melihat kembali bagaimana knowledge dari seorang Coach Sintayong yang akan diaplikasikan ke dalam strategi, ke dalam tactical, ke dalam formasi dari sebelum pertandingan, membaca pertandingan selama match, dan menghadapi masa-masa kritis di dalam pertandingan nanti. Apalagi nanti malam kita sudah masuk ke knockout stage. Bisa jadi extra time, bisa jadi adu penalti. Nah bagaimana gaya kepemimpinan melalui pengetahuan yang dimiliki oleh Coach Sintayong ini akan berpengaruh kepada pertandingan permainan dari tim nasional Indonesia itu sendiri. Sama seperti yang gue bilang tadi, lu pun juga sama dalam melakukan segala sesuatu. Knowledge atau pengetahuan lu seperti apa? Knowledge atau pengetahuan leader lu seperti apa? Leader yang baik adalah yang dapat mentransfer knowledge-nya supaya orang yang menjadi followersnya itu mendapatkan knowledge yang minimal sama dengan dia. Bukan justru disimpan-simpan knowledge-nya dan tidak diaplikasikan ke orang. Contoh, gue bukan mau jelek-jelekin, tapi kita bicara tentang Sir Alex Ferguson. Sir Alex Ferguson gaya kepelatihannya luar biasa. Tapi pemain-pemain yang pernah main sama dia dan menjadi pelatih, coba kalian hitung banyakan yang akhirnya berhasil atau tidak sebagai pelatih. Nah ini merupakan satu pertanyaan tentang gaya kepemimpinan. Begitupun sebaliknya. Ada pemain yang akhirnya mendapatkan transfer knowledge dari pelatih, kemudian dia menjelma menjadi pelatih yang luar biasa juga. Misal Pep Guardiola, dia punya panutan itu seorang Johan Cruyff. Dan dianggap apa yang menjadi filosofi Johan Cruyff itulah yang dilakukan oleh Pep Guardiola. Xabi Alonso sekarang mendapatkan ilmu dari banyak pelatih. Ada Ancelotti, ada Mourinho, ada Benitez, itu di Liverpool, di Madrid juga, kemudian di Madrid tadi ada Ancelotti dan juga ada Mourinho lagi. Bahkan sampai Guardiola waktu dia main di Munchen, betul ya? Dia main di Munchen. Dan Guardiola bukan cuma Alonso, dia melahirkan seorang Arteta yang banyak dikritik sebenarnya sama Coach Justin. Tapi toh
2 tahun ini dia jadi contender untuk Liga Inggris. Jadi gaya kepemimpinan yang bisa diberikan kepada anak buahnya itu menjadi satu hal yang penting. Nah, bagaimana gaya kepemimpinan Coach Sintayong? Sejauh ini kita tahu bahwa apa yang dia lakukan sekarang sangatlah berhasil, khususnya bagaimana pengaplikasian terhadap peningkatan fisik pemain dan juga gaya bermain dari para pemain. Knowledge. Apakah akhirnya pemain-pemain kita juga punya pemahaman knowledge yang sama dengan apa yang akan diterapkan oleh Coach Sintayong? Yang kedua, gua langsung bicara tentang skill dulu. Nah, kita tahu bahwa secara nama, ranking, rekor, secara skill Indonesia ada di bawah Korea. Tapi bukan berarti kita akan kalah menghadapi Korea, apalagi ini kelompok usia. Ingat bahwa zaman Evan Dimas kita bisa mengalahkan Korea. Walaupun setelah itu diungkit-ungkit. Sekarang pemain Korea yang dulu itu sekarang main di Liga Inggris, pemain kitanya main di mana. Tapi lagi-lagi bahwa itu tidak menjamin. Tapi taruhlah kita anggap dulu nih, knowledge Sintayong malah lebih berpengalaman dari pelatihnya Korea. Karena Sintayong pernah di U23 Korea dan pernah di Piala Dunia bersama dengan Korea. Skill, kita hitung-hitungan dulu. Indonesia di bawahnya Korea. Jangan langsung marah. Kita tahu sekarang banyak pemain-pemain kita seperti Nathan. Kemudian juga ada beberapa pemain-pemain lain yang sekarang bergabung bersama dengan tim nasional Indonesia yang bermain di Eropa yang bisa jadi di atasnya pemain Korea. Tapi taruhlah kita masih di bawah atau minimal sama dengan pemain-pemain Korea. Karena kita punya skill yang secara usia, kelompok usia dari junior di Korea jelas lebih terstruktur. Dan juga kesempatan pemain-pemain Korea yang bermain di luar juga banyak. Nah, yang menurut gua malam ini yang sering menjadi menurut gua ya kelemahan dari tim ataupun juga atlet Indonesia adalah yaitu bicara tentang attitude. Nah, attitude di sini gua nggak akan bicara tentang keluar malam, bandel, terus suka main kesana kesini, bukan yang ke situ. Gua lebih kepada melihat dari dokumenter Manchester City yang terbaru yang ada di Netflix yang dikatakan selalu oleh Guardiola, yaitu will to win. Seberapa besar keinginan lu untuk menang malam ini? Seberapa siap matinya lu untuk Garuda malam ini? Seberapa beraninya lu menanggung harga untuk benar ya atau kebalik? Untuk bendera ini, untuk supporter yang hadir nanti di stadion, untuk ratusan juta yang menyaksikan melalui layar televisi, untuk jutaan orang yang melihat melalui streaming, seberapa siap lu berkorban untuk merah putih ini, untuk negara ini? Sikap itu yang menurut gua paling harus menjadi perhatian buat pemain-pemain kita malam hari ini. Ketika kita anggap skillnya minimal sama atau di bawah, ketika kepemimpinannya juga sama antara Coach Sintayong dengan Korea, yang membedakan adalah will to win dari pemain-pemain yang ada di Indonesia saat ini. Pertanyaan kedua di kolom komen, menurut kalian seberapa besar keinginan untuk menang, seberapa besar attitude siap berkorban dari pemain-pemain kita untuk bangsa kita di lapangan nanti malam menurut teman-teman? Tulis di kolom komen kalian. Menurut kalian siapa yang paling selalu siap berkorban untuk tim nasional setiap pertandingan? Dan menurut kalian siapa yang masih kurang untuk memberikan segalanya bagi tim nasional yang selama ini berjalan di Piala Asia 2024 ini? Karena gue sebagian besar pertandingan-pertandingan bukan hanya di sepak bola ya.
Di cabang lain pun gue suka gregetannya adalah ketika pemain kita tahu kemampuannya memang di bawah lawannya. Tapi kita juga tidak melihat keinginan untuk menang, will to win-nya tuh besar gitu loh. Makanya kalau Justin sering bilang itu namanya lebih mengandalkan otot, lebih mengandalkan gerasak gerusuk. Ya karena memang misalnya skillnya udah di bawah, semangat itu yang paling penting yang harus ditunjukkan kepada kita semua. Bahwa ketika lu hasilnya pun tidak menang, tapi orang tahu udah sebegitu berjuangnya lu yang ada di lapangan. Sudah begitu berusahanya lu yang ada di lapangan. Dan gue yakin masyarakat sudah dewasa untuk bisa menghargai perjuangan dari semua atlet-atlet kita, tim kita yang bertanding ketika memang kita sudah melihat segitu berjuangnya pemain-pemain kita yang ada di lapangan. Yang lebih gregetan lagi kadang-kadang kita seimbang atau bahkan kita lebih tinggi diunggulkannya. Lah tapi kok pas main kagak ada semangatnya. Yang paling deket ya Liverpool kemarin. Beberapa pertandingan semangatnya mandek, kayak bingung, kayak nggak ada mau usaha lagi, kayak lagi kena mental. Nah tim kita malam hari ini ayo kita dukung, kita doakan supaya semangat itu yang akan muncul malam hari ini. Will to win dari pemain-pemain itu yang kita harapkan malam hari ini. Karena balik lagi ke pertanyaan gue di awal. Apakah kita mementingkan hasil ataukah kita mementingkan proses? Teman-teman, gue pikir kalian udah gak logis kalau kalian berpikir ini belum hasil yang sudah di atas atau minimal sama dengan yang diharapkan. Ayo, akui bahwa lolos di grup yang isinya tuan rumah Qatar, Jordania yang finalis Piala Asia kemarin, dan Australia yang kita tahu masuk ke Asia karena bingung mau main di Oceania dan kemudian pemain-pemainnya berpengalaman di mana-mana, ngalahin kita juga di Piala Asia Senior. Kita bisa lolos. Berarti kita bisa kesampingan hasil dong. Permainan, kita kemarin udah senang bahwa kita punya permainan seperti itu. Tapi mempertahankan semangat, mempertahankan will to win itu yang paling sulit. Mencari korelasi dengan di luar sepak bola sama dengan yang gue bawa ini nih. Ketika lu semua marah-marah yang dulu sekarang umurnya 30 tahun. Berarti waktu gue viral itu umur kalian itu berarti 19 tahun. Kalau sekarang kalian umurnya 20 tahun, berarti waktu gue viral itu umur kalian itu 9 tahun. Tapi apakah gue dapet ini tepat ketika gue viral di tahun 2013? Enggak teman-teman. Gue dapet ini di tahun 2018 dan di tahun 2019. Artinya dari gue secara skill, secara knowledge, gue udah layak mendapatkan ini. Ini hasil ya. Tapi gue dapet setelah 5 tahun. Salah deng. Bener deng. Gue dapet setelah 5 tahun. 5 tahun itu berarti 365 hari dikali 5. Ya banyak lah itu pokoknya. Tapi kalau sikap gue foya-foya waktu viral, merasa tidak dihargai waktu viral, merasa mentok waktu viral, dan apalagi setelah itu gue mengalami sebuah masa yang sangat suram, gue di blacklist, gue gak dapat kerjaan di TV, gue gak akan dapatkan ini di tahun 2018. Itu yang namanya will to win, itu yang namanya attitude. Seberapa teman-teman pengen cita-cita yang teman-teman ingin dapatkan sekarang. Kalau lu pikir yang lain kok gampang dapatnya, sama, gue mikir Ibnu Jamil, gue yang ngasih kursus waktu itu kenapa dia dapat duluan PGA 2 kali? Kalian juga mungkin punya Ibnu Jamilnya sendiri. Kok dulu gue sama dia barengan atau dia belakangan tapi dia dapat cita-cita yang sama kok duluan? Semua orang punya waktunya masing-masing. Fokus aja sama attitude lu sendiri. Sekarang Jebret Media sedang kami bangun sama. Kok
ada yang baru misalnya dapat penonton lebih banyak, kok ada yang baru misalnya dapat sponsor lebih banyak. Tapi attitude yang kami tanamkan di sini bahwa kita semua punya waktunya masing-masing. Itu yang mau gue tanamkan di sini. Jadi sama dengan teman-teman semua, jangan fokuskan malam hari ini untuk Indonesia bisa keluar juara di Piala Asia. Tapi fokuskan hari ini kita berikan support, dukungan, doa, dan juga hal-hal yang positif supaya pemain-pemain kita memberikan yang terbaik dari mereka. Will to win itu yang ingin kita saksikan. Dan mudah-mudahan teman-teman kakak Alex, Harpa, yang saya kenal yang ada di Qatar ya, dan juga Pak Erick Thohir sekarang ketum PSSI juga ada di sana, atau siapapun, mudah-mudahan itu bisa membakar semangat pemain-pemain tim nasional kita malam hari ini. Dan semua itu balik lagi ke pemain-pemain itu sendiri. Mudah-mudahan dengan doa kita, mudah-mudahan dengan dukungan kita, bukan kritikan kita. Malam ini tidak ada kritikan sebelum pertandingan. Malam ini kita fokuskan untuk memberikan dukungan. Pemain-pemain kita bisa memberikan yang terbaik. Coach bisa memberikan knowledge yang terbaik. Dan transfer ke pemain kita, knowledge-nya secara strategi. Secara skill pemain-pemain kita bisa keluarkan apa yang memang mereka miliki sekarang secara terbaik. Dan attitude, pemain kita bisa mengeluarkan will to win mereka malam hari ini lebih besar dari pertandingan sebelum menghadapi Jordania, menghadapi Australia, menghadapi Qatar. Kalau akhirnya kita tidak menang, berjanjilah kalian semua ketika kita melihat pemain-pemain kita sudah memberikan segalanya di atas lapangan, hanya kata-kata baik dan positif yang kita bisa berikan mereka sebagai penyemangat untuk kejuaraan-kejuaraan berikutnya. Sebagaimana tadi gue bilang gue kira dapat 5 tahun, kita gak pernah tahu Indonesia juga akan dapat berapa lama lagi. Tapi yang paling penting semangat itu yang harus konsisten dengan nambah skill dan juga knowledge tadi. Nah itu yang kegelisahan gue hari ini yang mau gue sampaikan, karena gue sering gregetan. Kalau ngelihat pertandingan tuh, lu kok kayak ada semangatnya. Sama kayak teman-teman di sini, kalau gue lihat kerjanya juga pada kagak semangat. Sama dengan kalian semua dalam pekerjaan kalian masing-masing, dalam status kalian masing-masing. Semangat itu dulu yang harus kalian berikan. Dan hasil nanti bisa akan muncul sesuai dengan waktunya kalian masing-masing. Oke guys, ceritanya ini gue lagi jadi motivator untuk ruang ganti tim nasional. Kayak Pep kalau lagi di ruang ganti, tapi kan gue gak ada di Qatar. Jadi gue berikannya melalui Jebret Media ini aja. Tapi ini bukan cuma tentang tim nasional, ini tentang kalian juga. Bahwa untuk mencapai hasil tadi perlu proses. Prosesnya adalah melalui knowledge, skill, dan juga attitude kalian. Kalau kalian jatuh 3 kali, bangkit 4 kali. Kalian jatuh 5 kali, bangkit 6 kali. Kalian jatuh 8 kali, ya kalau gak bisa bangun udah kayak Chef Arnold. Udah. Nah urusan sekarang Code Blue katanya banyak utang segala macam. Nah itu juga bukan urusan saya, kecuali nanti ada surat kuasa untuk ngurusin yang kayak begituan. Itu juga bukan urusan saya. Tapi percayalah bahwa ketika lu semua di bidang masing-masing sudah melakukan perjuangan yang luar biasa, keringat lu itu akan dihargai. Keringat lu itu akan punya hasil nantinya. Yang lu gak pernah tahu itu kapan, tapi itu akan ada hasilnya. Mudah-mudahan pemain-pemain kita malam hari ini memberikan itu semua. Karena kalau sampai ternyata menang, itulah bonus terbesar buat negara ini. Setelah akhirnya pasangan 01 dan 03 memberikan ucapan selamat kepada 02. Yang mau gak mau berarti sudah mengakui bahwa pasangan yang terpilih kemarin adalah menjadi presiden dan wakil presiden baru kita nanti. Kalau sampai lolos, berarti ini mungkin kado terbaik untuk pasangan presiden wakil presiden baru yang diberikan oleh pemain-pemain kita.
Sehingga kalau sampai presiden wakil presiden baru nanti ini tidak memperhatikan sepak bola, itu akan sangat-sangat menyakitkan masyarakat Indonesia. Karena momen apa lagi selain malam ini yang akan paling viral kalau bukan tim nasional Indonesia yang akan menghadapi Korea. Nah, kalau kalian nanti juga pengen lihat reactionnya, lihat aja di Jebret Media. Mulai jam 9 malam akan ada reaction dari keluarga besar Jebret Media. Dan kalau kalian pengen datang aja langsung ke Qatar. Hubungi kakak Alex atau Haris Pardede. Kalau kalian pengen nontonnya bareng-bareng, kita cuma punya 30 slot untuk nonton di Pasti Bisa coffee shop di bawah di studio kita di Pancoran ini. DM adminnya Jebret Media. Kalau memang masih ada slot, itu free. Dapat makanan, dapat minuman berkat El Peduk yang memberikan fasilitas itu. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa untuk tetap berikan semangat kalian di tempat kalian bekerja, di sekolah kalian, di mana-mana pun kalian berada, sehingga orang bisa lihat kalau hasilnya belum maksimal, tapi semangat kalian udah maksimal. Dalam bahasa hukum ada alasan pembenarnya. Untuk diri kalian sendiri, apakah kalian sudah maksimal dalam melakukan segala sesuatu? Apakah kalian tidur tidak nyenyak kalau kalian masih belum puas dalam apa yang kalian lakukan? Apakah kalian gelisah kalau kalian berpikir kalian belum melakukan yang terbaik? Apakah kalian makan gak enak kalau kalian tahu kalian belum berikan yang terbaik? Kalau tanda-tanda itu ada di lu, berarti emang lu orang-orang yang punya sikap will to win yang luar biasa. Tapi ketika lu gak maksimal, gak semangat, tapi lu tidur nyenyak, tapi lu makan tetap enak, lu gak gelisah, ya lu ini cocok untuk dengerin konten ini. Terima kasih semuanya. Tunggu di kolom komen. Dan nanti kita lanjut lagi. Seperti dulu Nope bilang dia satu konten berapa hari? Satu hari berapa konten? Banyak kan? Ya kalau gue di Valentino Jebret ini berjanji satu hari satu konten lah. Itu pun Senin sampai Jumat dulu ya. Karena Sabtu Minggu kita ngisi konten yang lain. Sampai ketemu lagi. Dan ingat, doakan untuk Indonesia. Dan semoga Indonesia memberikan yang terbaik malam hari ini. Bonusnya adalah kemenangan. Ya ampun, ya ampun, ya ampun. Kalau sampai lolos, ya ampun. Luar biasa ini Indonesia. Terima kasih semua.